Oke, kembali lagi di channel saya. Makasih buat kalian yang sudah mengklik video ini. Gimana kabar kalian hari ini? Baik-baik saja kan? Kali ini kita membahas terkait Opung yang kali ini bertemu dengan Kanjeng Norman. Kali ini membahas tentang teroris, tentang Gibran, dan tentang Pak KDM juga, ya kan? Karena kesempatan ini Opung lagi di Jakarta kayaknya, ya kan? Jauh-jauh ke Jakarta untuk menukar pengalaman oleh tokoh-tokoh ternama. Wah, kita lihat langsung ya gimana videonya. Sebelum kita ke videonya, bantu like, subscribe, dan share dulu video ini. Tidak tunggu lama, kita ke videonya langsung. Let's go. Ya, selamat siang semuanya. Jadi ini suasana yang berbeda. Ya, kali ini Opung Parbelak ditemani oleh salah satu pentolannya relawan Joko Widodo. Siapa beliau? Kalau kalian suka nonton TV pasti kenal. Dengan Bapak siapa, Pak? Kanjeng Norman. Kanjeng Norman. Opung. Iya. Saya ini ngepan sama Anda ini. Makanya senang banget saya ketemu Anda nih. Jadi tadi ceritanya kita ditelepon. Ya, Mas Agri telepon sama Pak Kanjeng Norman. Waktu itu saya dagdikduk, Pak. Aduh, mana tahu Bapak ini nggak kenal sama saya kan begitu kan. Ternyata beliau kenal, bahkan ngefans juga. Luar biasa. Mantap ya. Jadi ini momen yang sangat langka karena Opung Parbelak ya bisa dikatakan belum tentulah ketemu dengan orang-orang hebat biasa lah, Pak. Dari daerah, dari daerah. Ini kelihatannya dari mana? Dari Sumatera kelihatannya. Dari Sumatera, Bapak. Ini belangkon yang senang campur sari ini kelihatannya. Itu udah pasti. Tapi ada rahasia, Pak, di balik belangkon ini. Belangkon ini kan Bapak yang kasih. Jadi tadi kita sebelum datang ke sini, kita sowan dulu ke rumah beliau, dikasih pilihan belangkon banyak banget, dan saya paling suka yang ini. Amin. Karena ini yang paling besar. Iya, cocok. Dan pangeran itu. Pangeran ini, Pak. Pangeran ya. Pentolanya. Oh, ini buktinya kalau ini ya, pangeran yang pakai ya, Pak. Oh. Saya ini kasta paling rendah, Pak. Berarti nggak cocok ya, Pak ya? Enggak juga. Merendah aja Opungnya. Apapun pimpin itu kelakuannya. Oke. Karakternya. Punya fungsi. Seperti apa dia? Iya. Nggak nanya-nanya masalah ijazah. Kalau yang nanya-nanya ijazah itu, ya profesor. Itu sekarang itu. Itu pangeran juga, Pak. Pangeran kodok itu, Pak. Ada pangeran kodok. Taunya hanya ijazah saja. Orang sudah kemana-mana. Betul. Tapi dia masih kutak-kutik ijazah. Orang lagi pidato di Bloomberg KTT G24, dia masih ijazah. Iya. Makanya judul video saya kemarin itu, Pak, ya, Gibran berjaya. Gibran berjaya di G20, Jokowi berjaya di Bloomberg, teroris berjaya di Polda Metro Jaya. Banyak yang sakit gigi. Dan banyak yang sakit gigi sekarang ini. Banyak sakit gigi, Pak ya. Banyak yang mau pecah kongsi di antara mereka itu. Ini dapat bocoran ini, Pak, kayak iya. Coba jadi, bisa cerita, Pak. PK sudah ribut sekarang ini. Jadi kelompoknya teroris ini yang merasa dia profesor, merasa ahli hukum apa, segala macam. Ribut sendiri di dalam. Ribut sendiri. Kalau nggak salah namanya Faisal Assegaf. Jadi Faisal Assegaf ini kelihatannya ngebela Pak Jokowi kelihatannya nih. Arah-arahnya ya. Syukur ya. Sadar dia karena udah tobat. Tobat dia. Dia udah mulai bisa menimbang. Daripada bikin dosa yang banyak. Bukan bikin dosa yang banyak, Pak. Takut di penjara itu aja. Dia mau ngikutin jejaknya Abraham Samad, Pak. Tapi Abraham Samad kok antang ya nggak dipanggil apa belum ya? Nggak tahu ya, Pak. Mungkin mudah-mudahan klaster ketiga sih. Mudah-mudahan ya. Kayaknya gigi mundur dia tuh, Pak. Gigi mundur ya kan. Sebentar lagi kan, Pak, ada pemilihan. Ya, dia persiapkan diri lah, kan begitu. Tapi kan dia pernah cacat dia. Iya di KPK. Sih, betul. Sempat masuk penjara kan dia? Sempat masuk penjara. Pemalsuan dokumen. Bayangkan orang yang pernah memalsukan dokumen ya menuduh orang lain, yaitu Bapak Joko sendiri memalsukan dokumen. Gila. Ya, memang begitu udah di mana itu. Kayaknya udah geser sedikit dah, Pak. Banyak orang begini di sana itu. Ada yang gini, ada yang gini, ada yang gini. Banyak itu, Pak. Aduh. Jadi kalau bicara tentang, ini kan lagi booming nih, Pak, masalah Gibran pidato, ya kan?
di KTT G24. Kita tahu sendirilah. G20, sorry. G20 itu kan isinya negara-negara presiden super power semua itu. Iya, banyak presiden yang tampil. Banyak presiden ya kan. Ada perdana menteri, ada presiden, ada menteri luar negeri, ya kan. Nah, yang lucunya lagi ya, para pembenci Gibran ini sebelum berangkat, kan ada berita tuh bahwasanya Bapak Prabowo menugaskan Gibran untuk menghadiri KTT G20. Oh, nyinyir tuh. Kita lihat aja Gibran kan bisanya mainan anak-anak. Begitu Gibran pidato bahasa Inggris, Pak, apa yang terjadi? Mereka bilang itu apa? Itu mah cuman AI kan. Tanggapin dong, Pak. Gimana kira-kira? Kalau saya sih ketawa aja. Ya. Karena toh yang ngamuk, yang sewot, orangnya itu juga. Itu masalahnya. Nggak nambah ya, Pak ya? Nggak nambah. Kalau nambah saya kaget. Nambah banyak gitu ya, saya kaget. Ini malah kurang, Pak. Kurang satu-satu. Udah mulai ketakutan dia kan? Betul. Makanya mungkin mereka mikirnya begini, Jokowi yang dulu ya itu akan sama dengan Jokowi yang sekarang. Kalau dulu nggak ngelaporin, mungkin mereka mikir kemarin itu nggak mungkin dilaporin lagi. Kan mungkin. Nggak taunya Bapak Jokowi itu kan bukan malaikat, punya batas kesabaran. Iya. Dan menyelamatkan relawannya. Betul. Kalau Pak Jokowi tidak ngelapor ke polisi, benar. Relawan tidak bisa berbuat apa-apa. Betul. Untuk ngebela Pak Jokowi. Karena memang, jadi beliau ini dari relawan apa, Bapak? Saya iya. kebetulan megang organisasi namanya Perjuangan Rakyat Nusantara. Pernusa. Perjuangan Rakyat Nusantara. Pernusa. Mulai kapan, Bapak? Berdirinya 2014. 2014. Berarti waktu Bapak Joko Widodo masih gubernur. Masih gubernur. Dan memasuki presiden pertama. Dan konsisten sampai sekarang. Walaupun Bapak Joko Widodo sudah purna tugas. Iya. Kan begitu. Kesetiaan tetap jalan terus. Betul, harus seperti itu. Dan bisa dikatakan ya ini uniknya, Pak. Satu-satunya tokoh di Indonesia walaupun sudah purna tapi masih ada relawannya cuma Jokowi. Kita bisa lihat yang lain-lain itu, ya kan? Relawan bahkan di dunia kali. Relawan Anies sudah nggak ada lagi, Pak. Udah nggak ada, bubar. Udah pecah koki semua. Relawan Anies nggak ada. Relawan Ganjar nggak ada. Ribut sendiri mereka sekarang. Ribut sendiri. Itulah yang membedakan bahwasanya pemerintahan Bapak Joko Widodo itu kasih kesan yang baik. Gitu. Jadi gimana, Pak? Kira-kira untuk tahun 2029, Pak, Prabowo Gibran kira-kira firm 2 periode? Saya punya keyakinan ya. Prabowo Gibran ini kena arahan dari Pak Jokowi sendiri terhadap relawannya. Backup, dukung Pak Prabowo Gibran 2 periode. Prabowo Gibran 2 periode. 2 periode. Dan juga saya juga punya keyakinan Bapak Jokowi juga bisa membaca gelagat dari Bapak Prabowo sendiri, bahwasanya Bapak Prabowo juga kepengen Prabowo Gibran 2 kali. Iya. Karena ini cocok masalahnya nih. Betul. Satu generasi tua, satu generasi muda. Nah, yang lucunya lagi selama ini mereka itu kan di framing, ya kan? Bahwasanya Bapak Prabowo nggak perlu sama Gibran, Bapak Prabowo akan mengabaikan Gibran, Bapak Prabowo nggak butuh Gibran. Itu yang sekarang lagi kan? buskan. Tapi terpatahkan semua, Pak, karena apa? Tugas-tugas penting dikasih terus sama Gibran. Ya. Dan itu terus terang aja memang sudah kewajiban Gibran. Karena Gibran bukan menteri, Gibran itu wakil presiden. Betul. Iya kan? Cepat atau lambat itu memang Gibran harus ditugaskan juga ke luar negeri. Betul. Prabowo tidak bisa mengatasi sendiri. Benar. Ya kan? Termasuk di Indonesia ini juga yang begitu luasnya. Dan kita bisa lihat, Pak, begini, ya, yang menjadi perbedaan antara Gibran dengan wakil presiden sebelumnya, ya, sepertinya wakil presiden sebelumnya itu tidak mendapatkan kepercayaan besar dari presiden, seperti yang dilakukan Bapak Prabowo kepada Gibran. Jadi begini, pertama Pak Prabowo itu menganggap Gibran itu anaknya. Siap. Betul. Ya, kadang dia punya harapan bahwa di generasi mudanya itu dia berharap di kelompoknya si Gibran yang akan mengangkat. Iya. Karena kita akan memasuki tahun emas 2045. Iya, dari sekarang dirintis. Ada rintis melalui apa tuh? Makan sehat. Betul. Sekolah gratis. Siap. Ya kan SDM-nya dibagusin dari sekarang ditata gitu ya. Iya.
Jadi Pak Prabowo ini pun juga berharap karena Gibran ini termasuk punya karisma, punya pengalaman sempat jadi wali kota. Betul. Dibandingkan anak muda yang lain ya. Benar. Prestasinya juga tinggi. Kebetulan dia anaknya Presiden Jokowi. Betul. Jadi kalau Gibran ke daerah kemana, orang akan melihat Sosok dengan Jokowi. sosok Pak Jokowi. Iya. Paham tuh ya? Magnet itu yang tidak ada di tempat Benar, lain. benar. Itu. Andai kata Mahfud MD anaknya Jokowi, mungkin ceritanya lain juga ya Pak. karena yang diusung itu dari awal keberlanjutan. Betul. Program keberlanjutan. Berkesinambungan, berkelanjutan, ya kan Nah, gitu. dan juga ada peneliti dan bisa dikatakan ya profesor dari luar negeri mengatakan begini, ya Indonesia masih butuh Joko Widodo 20 tahun lagi. Iya. Betul. Hanya undang-undang yang membatasi ya bahwasanya Bapak Joko Widodo tidak bisa Iya. menjabat lebih daripada 2 periode. Nah, bagaimana caranya? Ya keberlanjutan inilah Iya. yang diharapkan. Sepanjang kita selama ini kan kelemahan kita setiap ganti presiden ganti kebijaksanaan, Betul. ganti program. Mana yang sudah dirintis dihancurin gitu. Itu yang terjadi, Iya. ya kan? Nah, Pak Jokowi berpikir siapapun menjadi presiden kalau caranya begini nggak akan bagus Indonesia. Siap. Iya kan? Menjadi sapi perahan, kasihan rakyatnya. Benar. Makanya telunjuknya Bapak Joko Widodo cepat-cepat ke Pak Prabowo ya. Iya, justru Pak Prabowo ini memeluk Pak Jokowi. Benar. Padahal kemarin sempat Dia juga katakan bahwa Pak Jokowi itu adalah guru saya di politik. benar. Kenapa? Pak Bro pengalaman 3 kali loh jadi capek. Kalah. Uangnya sudah banyak habis, Mm-mm. relawannya pada lari ke Anies, Ya, pengikut-pengikutnya. betul. Begitu Pak Prabowo sama Pak Jokowi dibantu dengan Pak Jokowi menang Menang. tanpa mengeluarkan duit yang banyak. Betul sekali. Timbul iri. Orang-orangnya Prabowo tuh yang sempat jadi ikut Pak. Benar. Yang lari ke Anies ini. Benar. Timbul dendam. Betul. Kenapa kok bisa menang? Contoh Sunarko. Banyak. Banyak ya. Ya, mau kembali tapi pakai syarat. Jangan ada Jokowi di situ. Jangan ada Jokowi, jangan ada Gibran. Emang nenek moyang lo yang punya negara ini. Dan itu adalah hil yang mustahil kata Sri Mulat. Itu. Makanya Jadi yang pengacau ini mau ngomong itu yang sempalan-sempalan ini. betul. Akhirnya kesini nggak jelas, ke situ nggak jelas, akhirnya bikin hoak. Kalau ibarat film Pak, maju kena mundur kena ya Pak ya. Kayak si Anies. Mimpinya kan kepengen jadi apa PBB itu? Sekjen PBB. Mimpinya kalau setiap ada reshuffle bermimpi dia. Itu yang ada di pikiran dia itu. Yang ada isu reshuffle Menteri Keuangan, kepengen jadi Menteri Keuangan. Reshuffle Menteri Dalam Negeri, kepengen jadi Menteri Dalam Akhirnya Negeri. jeletuk kader-kader ini Gerindra ke Anies. Nis, utang lu bayar dulu. Utang dia berutang sama Pak Prabowo. Oh jelas lah ya. Mulai dari kemarin Pilkada Jakarta Pak. Nah, sampai sekarang belum dibayar itu. Belum dibayar itu ya Pak. Tapi sampai sekarang bikin ulah terus. Itu catatannya ada nggak kira-kira sama? Ada. Semua relawan nyatet itu, ngingetin terus itu. Iya. Makanya sekarang dia lantak-lantung gitu sekarang ini. Sini enggak gitu enggak. Aduh, Nah, itu. ternyata ya Anies ini punya pengalaman bukan cuma bikin boncos Pak Prabowo. Ternyata dia juga punya pengalaman bikin boncos Nasdem. Jadi makanya ya 2029 ini orang banyak bakalan mikir nih ngusung si Anies ini. Gitu loh. Ini uang keluar apa uang masuk kan begitu kan? Uang keluar apa uang masuk? Uang keluar apa uang masuk? Kalau uang keluar juga udah nggak usah cari yang lain kan begitu. Kalau Anies itu uang keluar terus. Nggak ada pemasukan itu. Karena dia nggak punya uang. Iya makanya. Pintar ngadalin orang. Kok bisa gitu ya? Aduh, makanya sampai sekarang itu masih belum bangun dari tidurnya itu Pak. Dari mimpinya dia masih belum bisa Masih bangun. bermimpi dia. Masih mimpi terus. Ya udah, kita doakan mimpinya ini kan berlanjut nanti 2029, 2034. Apakah dia bikin partai atau gimana saya nggak tahu itu. Tapi masih ambisi ya.
Ada sih sebetulnya, ya kan, kemarin partai bentukan yang mau mendukung Anies. Yang pertama itu kalau nggak salah namanya Partai Perubahan. Nggak taunya namanya nggak terdaftar di dalam kepengurusan. Baru ada lagi kalau nggak salah Partai Gerakan Rakyat Ormas. Yang baru-baru lah gitu. Baru-baru ini, kan begitu, ya kan. Saya ngelihat juga gaungnya juga nggak terlalu wow banget gitu loh. Ya kan, karena yang namanya Ormas, ya tahu sendirilah, Ormas butuh uang banyak, kan begitu. Mengharapkan Anies, mustahil mengharapkan uang banyak. Aduh, jadi gini nih Pak, ya kan, kemarin kan sempat ya ada rumor bahwasanya Bapak Prabowo itu ya menjauh daripada Bapak Joko Widodo waktu Agustus Kelabu. Nah, ya kan, Agustus Kelabu. Yang ya demo-demo kan? itu ya? Yang demo-demo itu, ya. Jadi, ini kita agak flashback ke belakang. Boleh. Ya kan? Jadi waktu itu Pak, YouTuber Nusantara, ya, itu tersebar videonya. Di framing lah bahwasannya YouTuber Nusantara adalah salah satu dalang dari kerusuhan. Wah, kita was-was juga karena itu banyak masuk ke grup-grup WA. Dari kelompok mana? Di kelompok BK ini? Ya mereka dari kiri dan kanan. Gitu, dari RT 16 dan RW 24. Kan begitu, ya. Nah, karena memang kita sudah fokus kita untuk ngelawan hoax. Nah, kan begitu. Nah, jadi ya kan kemarin itu sampai Pak Prabowo di framing bahwasanya meninggalkan Bapak Joko Widodo. Kesannya kayak gitu ya. Kesannya seperti itu, ya kan. Dan Bapak Joko Widodo bisa dikatakan ya sudah mulai dilupakan. Nah, sekarang ya kan? Sekarang kita bisa melihat ya bagaimana Bapak Joko Widodo itu begitu mesranya dengan Bapak Prabowo. Dan dalangnya bulan Agustus ketahuan semua. Ketahuan semua. Siapa-siapa orangnya? Udah bersih dari kabinet kan, makanya, begitu kan? Ya kan? Nggak perlu kita sebutkan lah siapa-siapa namanya. Semua orang juga udah tahu, ya kan? Tapi ya itu dia. Ini agak sedikit aja terbuka, ya kan? Kemarin itu majalah Tempo ya mengeluarkan sebuah info bahwasanya ya di balik kerusuhan ini adalah si Merah. Kan begitu. Nah, bukan merah saja. Ini dari dia, dari biru Temponya. juga. Ada biru juga ya. Iya. Ini dari merahnya, dari Temponya seperti itu, ya kan? Makanya kuat dugaan kenapa Bapak Prabowo itu membersihkan orang-orang merah dari kabinetnya itu karena ada andil di dalam kerusuhan tersebut, ya. Nah, mulailah di situ, mulai kembali lagi kepercayaan masyarakat bahwasanya Bapak Prabowo itu ya kembalilah hatinya kepada Bapak Joko Widodo. Kalau menurut Pak Kanjeng, ya kan, waktu kejadian itu apakah betul Bapak Prabowo agak mulai menjauhkan hatinya daripada Bapak Jokowi atau tidak? Saya rasa tidak ya. Tidak. Karena begini ya, Pak Jokowi sama Pak Prabowo itu begitu dilantiknya Pak Prabowo jadi presiden, itu kekentalan kakap itu makin mengikat. Kenapa Pak Prabowo juga belajar banyak. Siap. Kenapa? Karena Pak Prabowo sempat jadi menterinya. Betul. Pak Jokowi. Betul. Kenapa Pak Prabowo itu memakai menteri-menterinya Pak Jokowi? Karena udah seirama. Ya kan sudah tahu karakternya. Siap. Daripada saya pakai orang lain yang nggak jelas, yang jelas-jelas aja lah, yang ketahuan kerjanya. Tapi mereka komplain, kenapa geng Solo lagi kan? Iya, padahal tidak. Karena ini kan tadi berkelanjutan. Iya. Tapi mereka selalu memframing bahwasanya ya Bapak Joko Widodo itu masih kontrol di dalam kepemimpinannya Padahal Pak Jokowi nggak cawi-cawi. Nggak ada cawi-cawi. Dan itu Bapak Prabowo sendiri juga sudah confirm kan bahwasanya sedangkan untuk wakil presiden saja dia yang minta. Dia yang minta 5 kali minta 5 baru kali. direstui. PDI minta ditolak. Ganjar minta ditolak. Anies minta ditolak. Pak Prabowo sampai 5 kali minta. Kenapa Pak Prabowo minta itu? Karena dia tahu partai gue ini nggak kuat nih, Gerindra ini. Lihat petanya di Indonesia. Iya.
kekuatan Jokowi luar biasa. Anaknya gue pegang kan gitu kan. Iya. Terbukti. Ini politik. Terbukti cuma Padahal 2 Pak provinsi. Jokowi tidak punya partai. Betul. Karismatiknya itu. Yes. Itu yang membuat. Itu sampai yang akan datang. Betul. Makin orang menghujat Pak Jokowi, makin menghujat Pak Gibran, makin naik gitu. Iya. Jadi makasih ya untuk kalian kelompok teroris, kalian menghujat Bapak Joko Widodo, hujat aja terus. Iya. Menggonggong aja terus karena itu makin membuat nama Bapak Joko Widodo itu semakin meroket. Tidak akan pudar. Iya kan, tidak akan. Coba bayangkan, SBY ya selesai dia memerintah, setelah purna namanya nggak kedengaran lagi. Nggak ada. Megawati begitu juga, padahal sudah ketua umum. Kan begitu. Coba Bapak Joko Widodo Sampai detik ini. sampai detik ini rumahnya nggak pernah sepi. Luar biasa kan? Rumahnya nggak pernah sepi. Ayo Pak kita jalan-jalan ke rumah Megawati, mana tahu di situ ada penduduk yang datang. Kayaknya nggak ada deh. Nggak ada. Nggak ada. KSBY juga nggak ada. SBY juga nggak ada. Nah, itu tidak pernah ada di presiden lain. Betul. Ya kan? Hanya ada di Prabowo Gibran sekarang ini Betul. punya Pak Jokowi. Dan- Artinya memiliki Jokowi ini ikon salah satu itu. Benar. Jadi baru kali ini, bukan baru kali ini ya. Ya tapi saya merasa ya baru sekarang lah presiden itu betul-betul miliknya rakyat. Betul. Gitu loh. Jadi kayaknya rasa memiliki masyarakat itu sangat Makanya tinggi. Pak Prabowo itu setiap program-programnya tuh pro rakyat banget. Betul. Dia bela rakyat benar. Nggak ada program-programnya yang mengawang-awang, nggak ada. Makan sehat, Benar. sekolah usahakan gratis, korupsi diberantas, Betul. ya kan? Pamerin tuh uang-uang ini, korupsi segini, Ya. jelas. Yang di kejaksaan itu ya. Menteri Keuangan kita jelas, Benar. pro rakyat. Ini yang disukai oleh rakyat. Betul. Itulah yang dilakukan selama ini sama Pak Jokowi. Iya. Nggak bisa dibohongin itu. Tapi yang lucunya Pak, ini ada oknum yang kurang kerjaan. Ah. Sekarang itu malah Purbaya digadang-gadang jadi calon wakil presiden. Biasa begitu. Kalau setiap orang yang populer, orang politik arahnya ke sana. Padahal Purbaya sendiri nggak tertarik. Betul. Kayak gitu nggak tertarik. Itu, gitu itu loh. kan omongan orang politik. Benar. Contoh coba KDM, Iya. Kang Deddy. Kayak apa populernya seluruh Indonesia. Iya. Tapi kan orang tarik-tarik ke presiden, Benar. wakil presiden. Benar. Padahal KDM itu tidak tertarik untuk ke situ. Betul. Nggak tertarik sama Enggak, sekali. dia hanya mengabdi untuk Jawa Barat. Betul. Ya kan? Ini aplikasinya programnya Pak Prabowo, ya kan? Ke masyarakat tuh. Lihat di Dedi, kayak gitu yang Pak Prabowo Iya. inginkan. Itu Kalau di dia. Indonesia ada 10, ke Dedi hebat sudah. Dedi itu jadi pilot project lah Betul. istilahnya. Nah itu. Tapi memang iya sih, saya melihat kalau ada aja 10 gubernur kayak Kang Deddy Mulyadi ini luar biasa. Coba sekarang, kalau Kang Deddy dihantam, dipitnah, yang lawan siapa? Bukan orang Jawa Barat malah, orang Sumatera Utara ikut ngelawan. Begitu disenangin gitu kan? Benar, benar. Orang Sulawesi ngelawan. Betul. Dan yang lucunya lagi Pak, ya kan? Kadang-kadang memang ini netizen iseng Pak. Kenapa bilang ya? Dia orang Jawa Timur. Kan begitu. Iseng dia bikin, bisa ganti nggak gubernurnya? Lucunya juga ada juga orang Jawa Timur. Ada masalah, ngeluhnya ke Dedi. Itu dia. Minta tolong. Tapi itulah kepolosan daripada masyarakat Pak, ya. Jadi dia berpikir ya yang penting namanya pemimpin, selama saya ini bagian dari masyarakat Indonesia nggak apa-apa lah, kan begitu kan. Gitu dia. Jadi kembali ke Bapak Joko Widodo. Ini sekarang nih saya lihat Bapak Joko Widodo ini lagi sibuk-sibuknya nih, ya kan, sibuk. Tapi udah pulang sih sebetulnya, udah pulang ke Solo. Saya perhatikan di media sosial, ya. Bisa dikatakan beliau itu menjadi salah seorang penasehat ekonomi kelas dunia, Pak. Forum kelas dunia. Kan begitu, ya. Coba bayangkan Bapak, ya, seorang presiden Indonesia yang sederhana, ya kan, backgroundnya anak orang miskin, tapi bisa menjadi penasehat. Kalau organisasi, Pak, penasehat itu paling tinggi loh. Betul.
Gitu loh. Tanggapan Bapak Kanjeng gimana? Ya ini, jadi kita ini sangat langka ya punya orang-orang seperti Pak Jokowi. Kita bandingkan aja lah. Dari Presiden Bung Karno, Pak Soeharto, sampai ke SBY. Ada nggak diperlakukan di internasional? Betul. Bukan, nggak. Tidak. Hanya Pak Jokowi. Jangan-jangan tahun depan Pak Jokowi megang Sekjen PBB. Bisa jadi. Udah lagi diusulin. Bisa jadi. Bisa jadi lolos. Iya kan? Bagi Pak Jokowi lo menghujat saya di Indonesia silakan, nggak ada masalah. Benar. Ya kan? Dan lucunya begini. Kalau kelas internasional mengangkat beliau menjadi seorang penasehat ekonomi forum dunia, ya, itu pertimbangannya pasti matang. Sangat. Kaliber dunia ini soalnya. Saya rasa, ya, mereka itu kan punya tim investigasi. Betul. Dan mereka tahu ada kekisruhan masalah ijazah. Betul. Mereka nggak tanggapin. Kan begitu. Mungkin saja mereka tertarik untuk menanggapi dan mereka memverifikasi sendiri. Kan begitu. Dilihat dulu, betul nggak? Ternyata semuanya ini, ya, kebohongan-kebohongan ini nggak mempan. Kan begitu. Nah, dunia internasional dengan segala kecanggihannya, dengan segala pertimbangan matangnya, ya, ini sebetulnya sudah sangat menjawab bahwasanya Bapak Joko Widodo itu asli ijazahnya. Ya. Jadi begini, Pak. Jadi orang-orang yang mengatakan ijazah palsu dan segala macam ini kan orang-orang gila semua. Begini semua. Walaupun punya rumah sakit gila. Walaupun dia profesor, ngaku dokter, kok yang dibahas ijazah. Ya kan? Betul. Batasannya masih ijazah yang dibahas. Aduh. Kan nggak logis gitu. Betul. Masa mau kita lawan orang-orang nggak logis, orang-orang sarap semua. Tapi kalau nggak dilawan Pak merajalela Pak. Apa? Kalau nggak di ini aja tarik ulur aja. Nah sekarang ini mereka mau pecah kongsi ini kelihatannya nih. Di antara mereka ini. Iya. Sudah ketahuan, oleh CS ini sudah tersangka. Tinggal nunggu waktu ya Pak ya? Nunggu waktu. Tinggal Udahlah. nunggu waktu. Jadi orang-orang yang seperti ini nih, kalau nambah sih nggak apa-apa. Nambah banyak orang yang benci Jokowi. Ini kan nggak ada. Nggak ada. Tetap ratingnya Pak Jokowi 83% kok. Betul. Tingkat kepercayaan orang Indonesia terhadap Pak Jokowi. Dan yang tidak yang percaya ijazah Bapak Joko Widodo palsu itu cuma 16%. 16%. Mungkin lebih bisa berkurang lagi. Betul. Iya, betul. Aduh. Untung rakyat kita cerdas, nggak begitu menanggapi. Ini Benar. dianggap hiburan. Iya. Bagi rakyat ini ada yang termakan. Betul. Tapi yang menyadari nggak logika ini. Masa 2 kali jadi presiden, jadi gubernur, jadi wali kota, masa ijazahnya palsu? Logikanya aja. Pasti. Iya kan? Siapa yang menerbitkan apa ijazah itu? Universitas Gadjah Mada, tanya Universitas Gadjah Mada palsu apa enggak tuh? Betul. Sederhana aja kalau bagi orang yang waras. Nah bagi orang yang waras ini enggak, dia pelintir. Menjadi bahan mereka untuk ngantemin Pak Jokowi sekeluarga. Ya kan? Kenapa mereka begitu nafsunya? Karena ditakutkan Gibran yang akan datang itu melejit. Iya. Tapi sebetulnya mereka selain takut sama Gibran, mereka juga takut sama Bapak Joko Widodo. Kenapa bilang? Ya. Jadi ada salah satu profesor yang bernama Pak Zulkifli, ya, dan juga yang dari Sumbar, dari Padang, Zulkifli, ya. Dan saya sangat setuju. Karena apa? Karena saya juga punya pandangan seperti itu. Jadi musuh Bapak Joko Widodo ini yang pertama itu sudah pasti FPI. HTI, ya bisa kita katakan kelompok radikalis, ya kan? Terutama HTI ya, yang paling HTI karena dibubarkan, iya, ya kan? Sakit hati dendam itu. Betul, ya. Baru yang kedua dari partai politik, sudah pasti PDIP, ya kan begitu. Baru yang ketiga, kelompok koruptor itu. Koruptor, ya sudah pastilah, ya mereka itu sangat kesal dengan kebijakan-kebijakan Joko Widodo yang dilanjutkan oleh kebijakan Bapak Prabowo. Betul. Sehingga tidak ada kesempatan untuk mengkorupsi lagi. Lalu kepentingan luar negeri. Nah, yang keempat ini ya adalah negara-negara yang terkena imbas hilirisasi. Cocok itu. Pendapat tuh. Ya. Jadi bisa dikatakan selama Bapak Joko Widodo masih punya power dan masih kongsi selama itu juga hak jalan terus ya. Ya. Jadi Anda sebagai
podcast ya, itu banyak bahan kalau gitu yang akan datang ini. Banyak bahan. Kalau kita mah tiap hari cari bahan terus, Pak. Ini sampai 2029. 2029 gitu loh. Tahun depan bisa rame ini. Isu apa lagi kita nggak tahu. Betul, betul. Memang dari kita sendiri ya kita bisa melihat 2026 itu tensi politik makin tinggi. Karena partai politik sedang mempersiapkan, ya kan, mempersiapkan partainya, mempersiapkan calonnya, mempersiapkan mesinnya, mempersiapkan bohirnya, ya kan begitu. Nah, kita lihat nanti pertarungannya 2029. Tapi saya yakin, seyakin-yakinnya Prabowo Gibran itu masih berlanjut. Mudah-mudahan Terlalu kuat Pak untuk dilawan Pak. Terlalu kuat. saya yakin Pak Prabowo tidak pengaruh dengan sama-sama. Dia tetap dengan Gibran. Pak Prabowo juga nggak mau hancur kok. Benar. Iya kan? Walaupun juga di dalam Gerindra ini ada sedikit-sedikit ada, udah kita tahu lah, kita tahu itu. Ya, yang rada-rada nakal dikit. Ada. Kita juga pantau. Ya kan? Yang mencoba memisahkan. Kita juga pantau. Ya kan? Ketahuan itu. Dan juga ini menjadi penilaian tersendiri ya sama Bapak Prabowo ke depannya. Apakah lingkarannya dia ini memang betul-betul murni ya loyal sama Bapak Prabowo, ataukah hanya sebatas menjadi kendaraan dia atau alat dia untuk mencari kekuasaan yang lebih tinggi. Itu catatan itu. catatan itu. Itu PR Anda juga tuh nanti akan datang itu. Aduh. Ya kadang-kadang gitu Pak. Iya. Ya kan kita ini kan melihat, memantau, menilai sama seperti Bapak. Kan begitu, sebagai seorang yang sudah sepuh di dunia perpolitikan Indonesia, ya kami yang muda-muda ini belajar juga dari orang-orang seperti Bapak. Sama-sama belajar lah ya. Gitu. Sama-sama kita belajar. Saya juga belajar dari keadaan, kondisi. Benar. Ya kan? Saya bisa ngomong karena ke kondisi kayak gini. Keadaannya seperti ini. Karena Bapak yang karena orang-orang seperti Bapak yang mengalaminya, makanya kami percaya. Kalau kita lurus-lurus saja, Bung. Kita kepengen NKRI ini utuh. Siap. Jaga persatuan. Jaga persatuan. Suku kita ini banyak. Satu bangga banget melihat Anda. Anda orang Batak tapi pakai belangkon. Itu luar biasa. Ini adalah simbol Kebhinneka Tunggal Ikaan. Ya, ini Pak nggak akan pernah saya lepas. Luar biasa. Orang Jawa juga senang melihat Anda kan gitu. Orang Batak apalagi ini kan. Iya kan? Nah itu. Ya. Jadi memang kenapa Opung Parbelak berpenampilan seperti itu? Tahu nggak Pak? Opung Parbelak itu Bapak tahu nggak artinya apa? Nggak tahu apa itu. Parbelak itu artinya pembohong Pak. Oh, jadi opung pembohong dong gitu. Jadi begini ya, Parbelak itu jadi kalau bahasa Batak aslinya itu artinya pembohong gitu. Kenapa dibilang pembohong ya? Karena yang kita ceritakan selama ini kan cuman hiburan doang. Tapi ketika kita sudah menyadari bahwasanya ada situasi bangsa yang harus dikomentari, ya, saya sebetulnya harusnya berganti nama. Apa itu? Kan begitu, ya. Saya udah bolak-balik ganti nama. Opung inilah, opung itulah, opung inilah. Nggak hoki. Nggak hoki. Ya hokinya ini aja. Ya udah pertahankan. Dan ini ya, saya bukannya bilang apa, jujur sejujur-jujurnya ya. Semua tutup kepala yang saya terima ada belangkon, ada iya, aku pernah ganti itu. Iya. Lihat. Ya, karena itu semuanya pemberian daripada netizen. Oh. Ada topi dari Makassar, ada dari Melayu, ya. Yang lucunya Pak, jujur Pak, sampai sekarang yang ngasih dari orang Batak sendiri belum pernah ada. belum. Belum pernah ada. Dapat marga, tambah marga lagi enggak ya? Belum ya? Enggak lah. Enggak ya? Yang lucunya begini, ya kan? Saya pakai belangkon. Ya kan? Waktu itu jalan-jalan di daerah Samosir. Pulau Samosir. Diajak ngomong Jawa kok? Enggak, ya kan karena kan di sana rata-rata udah pada tahu Opung Parbelak itu, kan begitu. Nah, waktu ngelewatin penjual cindramata, ya saya dimarahin. Belilah ini. Tutup kepala mata ini. Belangkon-belangkon aja kok pakai terus. Apa jawaban kau?
Ya enggak, aku nyaman aja pakai ini, gue bilang begitu. Kalau mau ngasih, kasih lah. Gue bilang begitu. Justru belangkon ini membawa hoki. Iya. Jadi Ya kan? memang apa namanya ya, itu yang kita perlu jaga ya. Makanya Gibran Pak, salah satu pemimpin anti intoleransi. Selama di Solo kita bisa lihat bagaimana kiprahnya dan bisa dikatakan ya, coba kelompok apa namanya minoritas. Ya. Di Solo waktu itu kalau nggak salah ada 3 gereja ditutup. Iya, betul itu. Dibuka sama dia segelnya semua, nggak ada Dan izin berani, katanya. iya berani. Bikin izin ya Pak. Nah yang lucunya lagi waktu itu ada festival kuliner Ah. dari saudara kita Tionghoa. Oh, yang makanan babi itu ya? Iya. Aku baca tuh. Di Tionghoa kan begitu. Nah karena sudah datang masa, Mas Gibran nggak hadir. Ah. Mobilnya aja diparkir di situ. Nggak ada yang berani dekat. Iya. Karena jangan lupa di Solo itu sebenarnya pusat segala-galanya. Pemberontakan, pendidikan, itu dilahirkan di Solo semua. Iya. Iya kan? PKI. Iya. Di Boyolali ya. Jadi itu pusat pertarungan di situ. Apalagi daerah raja-raja. Pusatnya Mataram kuno masuk ke Mataram Islam itu. Di Solo itu. Di Solo ya. Iya. Jadi kalau pakai belangkon ini belangkon Solo bukan Jogja. Jadi ini sebuah kehormatan teman-teman. Iya. dari Brawijaya. Beda auranya. Cobalah. Beda. Nanti kalau Anda berkaca, kau lihat pakai belangkon dari Kanjeng Norman, beda. Iya. Karena itu kan tidak sembarangan. Benar. Tidak beli di benar. sembarang tempat. Siap. Ini pokoknya ini saya jaga terus ini, kalau bisa ini saya plastikin ini Pak. Spesial ini. Nggak tahu kenapa dari semuanya itu satu ini aja yang muat gitu loh. Kemarin enggak ya? Enggak, yang tadi yang Bapak sodorin itu ada yang hitam, saya kan ada beberapa naksir gitu kan. Ya. Tapi yang saya kasih yang ini Anda pilih sendiri. Bukan? Enggak, ini yang Bapak kasih. Iya. Malah yang saya pilih nggak ada yang cocok. Iya, kecil semua ya. Yang Bapak kasih ini yang apa? Sedangkan Mas Agri sendiri yang udah orang Jawa nggak cocok pakai belangkon. Aduh. Jadi Anda cerminan budaya. Jadi Anda punya etika budaya yang tinggi. Siap. Ya, walaupun dengan kostum. Mungkin pakaian Anda juga mungkin akan lain ya kalau memang satu saat nanti Anda pakai kostum apa gitu. Ya. Karena entertainment ini masalah. Betul. Karena yang namanya podcast atau apa, mau artis sekalipun juga harus punya ciri khas, punya brand. Brand Anda sudah ketemu. Salah satu adalah belangkon. Ucapan bahasa orang tahu ini orang Batak kan gitu. Kau mau ngomong apapun juga, mau ngomong Jawa, mau ngomong Sunda, mau ngomong Padang, Batak nih. Siap. Tinggal ditanya marganya aja, marganya apa dia. Untuk informasi ya, marga saya Sitorus ya. Sitorus kan? Marga saya Sitorus. Luar Gitu. biasa. Jadi Anda mengangkat marga Sitorus sebenarnya. Kenapa mengangkat? Itu tadi. Jadi kalau dia di Sitorus Pak, dia di Sitorus ngangkat juga lah ya. Ngangkat juga lah. Dikit-dikit lah dia. Ngangkat dikit-dikit lah. Aduh, tapi itulah dia, ya kan. Ini sedikit ya. Orang Batak sama orang Jawa di mana-mana cocok. Biasanya setahu saya itu orang Batak itu kalau istrinya orang Jawa takut deh sama istrinya. Saya nggak tahu itu. Orang Batak itu kalau istrinya orang Jawa paling takut. Betul. Aduh. Nggak tahu kenapa itu. Ilmunya tinggi berarti cewek-cewek Jawa itu. Ya, apa namanya? Bisa menaklukkan singa ya. Tapi yang saya perhatiin gini Pak, ini sedikit ya keluar dari konteks ya. Ya, karena saya orang Batak, Pak Kanjeng Norman orang Jawa, ya sedikit berbicara ini budaya ya. Orang Batak itu banyak sekali persentasenya, orang Batak yang berpasangan dengan orang Jawa, persentasenya itu paling besar. Dibandingkan orang Batak dengan Padang, orang Batak dengan Sunda, orang Batak dengan Melayu, orang Batak dengan lainnya. Berarti ada kecocokan gitu ya? Ada kecocokan, gitu loh ya. Biasalah ya, yang satu keras,
yang satu bisa meredam, Iya, kan iya. begitu. Yang satu lemah lembut, Tapi yang kalau satu bisa. tapi kalau cowoknya Batak, istrinya Jawa, takluk banget. Walaupun kerasnya kayak apa. Gini Pak, ya kan, bukannya tak. Gini, kalau misalnya punya istri orang Jawa, ya kan, dia itu ngerasa adem, kan begitu, ya kan? Karena kalau punya istri orang Jawa, ditegurnya Atau lembut. mungkin istri orang Jawa itu lebih Batak daripada Batak. Kalau sudah berbaur mungkin iya Pak. Lebih kejam gitu ya, dulu apa gitu ya. Kita nggak tahu ya. Gini, ada prinsip di budaya Batak, ya kan? Sebagai seorang laki-laki, orang yang paling harus dihormati itu adalah keluarga dari pihak perempuan. Oh, ibu ya. Gitu dia. Dia akan lebih hormat kepada mertuanya atau kepada iparnya daripada istrinya ini dibandingkan dengan orang tuanya. Oh. Makanya kalau dalam Batak itu kita tuh nggak boleh sembarangan sama istri, ya nggak boleh main tangan, kita nggak boleh perlakukan kasar. Karena yang jadi lawan kita bukan istri kita, keluarganya. Iya. Gitu. Makanya kalau misalnya orang, Keluarga besar ya. ya Jadi kalau menikahi itu anak, keluarganya selamanya dinikahin semua kan? betul, Isinya, kan, keluarga. betul. Jadi kemarin kan adik ipar saya nikah, dapat orang Jawa, orang Jogja. Ah. Nah, Orang Jawa yang Jogja cewek apa cowok? ipar saya laki-laki, Ah. dapat istri Oh, orang Jawa, oke. orang Jogja. Nah, di dalam adat Batak, ya, ini si perempuan ini dikasih marga, Kena iya. dipestakan besar itu Pak, Betul, gede betul, Pak pestanya. Nah, ya, jadi kalau sudah diangkat marga, contohnya marganya marga Simanjuntak gitu kan. Nah, semua marga Simanjuntak, kalau misalnya si istri ini punya masalah, dia ngadu sama semua marga Simanjuntak di dunia ini, ya, itu pasti ditanggepin. Gitu dia. Semangat kekeluargaannya, semangat Benar. gotong royongnya tinggi ya. Benar. Kalau di Batak kan yang dikenal dulu gotong Saida Pani ya dulu ya. Ya. Semangat gotong royong tuh. Betul. Iya, Saida Pani ya. Saya dapat tulisan-tulisannya itu. Ah. Jadi memang, tapi sih kita nggak bisa pungkiri sih Pak, ya, karena masing-masing suku itu punya kelebihan, ya, punya prinsip, punya nilai-nilai, punya budaya yang memang bernilai luhur, gitu dia. Dan itu yang dibawakan Opung Parbelak. Makanya Opung Parbelak ketemu sama orang Minang ya bahasa Padang, ketemu sama orang Jawa bahasa Jawa, ketemu sama orang Sunda saya bahasa Sunda. Tinggal Gitu. satu lagi saya tambah untuk Anda. Anda harus bisa tegur orang Jawa dengan bahasa Jawa. Bisa podcast. Jadi maksudnya podcastan pakai bahasa Jawa. Awal lu Batak. Ah, Kenapa Anda pakai belangkon masalahnya? Ya. Batak dulu, baru Jawa. Anda akan digemari dua konsumen. Konsumen orang Jawa yang luar biasa besar penduduknya, konsumen orang Batak. Oh, Ini ilmunya nih. berarti Anda tambah nanti di podcast ini. berarti Pak Kanjeng Norman ini ya adalah tipikal orang yang terlalu sibuk sehingga beliau tidak menonton video Opung Parbelak setiap harinya. Ada Pak, saya pikir. Ada ya? Ada. Makanya Mohon maaf kalau gitu. makanya orang terkaget-kaget, loh, Opung Parbelak iso atau bahasa Jawa, Bung? Ya bisa, ya iso, jelas iso. Kan begitu. Opung Parbelak ternyata pakai bahasa Sunda, juga. Campur-campur begitu. Campur, itu lebih menarik. Saya campur. Karena Anda punya ciri khas sendiri itu nanti. Siap. Satu-satunya yang punya ciri khas itu Anda gitu. Mudah-mudahan bisa sukses. Iya. Sesukses Pak Kanjeng Norman. Amin. Amin ya. Jadi karena berhubung kita ada agenda yang lain ya, kita mau bertemu dengan teman-teman yang lainnya, sesama pendukung Jokowi, sesama pendukung Bapak Prabowo Gibran, sesama pendukung orang-orang baik, maka kita harus akhiri perjumpaan kita hari ini, Pak. Mudah-mudahan besok ketemu lagi. Terima kasih. Saya mendapat Terima kehormatan. kasih, saya juga mendapatkan kehormatan. Horas. Oke, itu dia video gimana menurut kalian dan sampai bertemu di video saya selanjutnya. Bye.